Apakah bro, dimanapun kalian berada, semoga selalu diberi kemudahan dalam setiap usaha. River 2015 mengisahkan seorang pria bernama John Laker. Dia adalah seorang dokter Amerika yang bekerja di Laos. Dia menjadi buronan setelah ikut campur tangan menghentikan serangan seksual terhadap seorang wanita muda. Penyerangnya ditemukan tewas pada pagi harinya, sehingga membuat John terbuka untuk tuduhan pembunuhan. Dia berusaha membuktikan jika dirinya tidak bersalah, dan memaksa dirinya dalam perlarian kembali ke Amerika. Oke, sebelum lanjut, alangkah lebih baik tekan tombol subscribe, nyalakan tombol lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Woi, please, tolonglah ya, tolonglah. Di awal film, terlihat seorang dokter yang sedang memeriksa pasiennya. Dia bernama John Lake. Dia adalah dokter Amerika yang bekerja di Laos. Lalu datang sebuah mobil yang mengangkut orang-orang korban kecelakaan. Dia dan rekan-rekannya berusaha keras untuk menyelamatkan nyawa korban kecelakaan tadi. Setelah selesai bekerja, di depan klinik, John berkata kepada temannya, dia ingin berlibur beberapa minggu untuk melepas penat setelah kesibukannya bekerja. John ingin berlibur ke sebuah pulau yang berada di daerah Ventin. Dia berangkat nebeng dengan seorang sopir yang bernama, kita sebut saja Asep. Asep adalah sopir angkutan barang pedesaan yang biasa pergi ke kota 1 minggu sekali. Di perjalanan, Asep bercerita kepada John tentang keluarganya. Dia memiliki anak bernama Alec dan dia penderita hemofilia atau penyakit darah. Asep hanya mengantar John sampai ke terminal. John harus meneruskan perjalanannya sendiri menggunakan bus yang memakan waktu selama 12 jam. Saat sampai di sana, John harus menggunakan perahu untuk sampai ke pulau itu. Sesampai di pulau itu, dia menyewa sebuah pondok penginapan pada seorang wanita parubaya. Saat malam hari, John pergi ke sebuah minibar. Di sana dia bertemu 2 wanita lokal. Lalu ada 2 turis asal Australia yang bergabung dengan 2 wanita itu untuk minum bersama. John memperingatkan pada salah satu turis itu untuk berhenti mencekoki wanita itu dengan banyak minuman. Setelah John memperingatkannya, mereka berempat pergi dengan keadaan mabuk entah kemana. Saat akan kembali ke pondok penginapan, John melihat satu turis itu di tepi sungai. Sebelumnya John tidak menghiraukannya. Tapi setelah John melihat seorang wanita tidur tak sadarkan diri dengan celana dalam yang terbuka, John turun untuk memeriksa apa yang sedang terjadi. Saat John bertanya pada pria itu malah memukul John. Lalu John dan pria itu berkelahi. Karena pengaruh minuman alkohol, John tidak bisa mengontrol emosi. John memukul pria itu menggunakan batu sampai pria itu tewas. Saat John membangunkan wanita itu, dia berteriak karena melihat celana dalamnya yang hampir terlepas. Dia menuju John yang akan memperkosanya. Dan wanita itu lari meninggalkan John. Setelah itu, John berusaha menyembunyikan mayat pria itu. Keesokan harinya, John bergegas kembali ke sungai untuk mengurus mayat itu. Tapi mayat itu sudah tidak ada. John menyusuri sungai dengan sepeda. Tapi warga sudah lebih dulu menemukan mayat pria itu. Setelah itu, John bergegas pergi meninggalkan pulau itu. Saat akan keluar dari penginapan, pemilik penginapan menagih John untuk membayarnya. John berkata dia akan membayarnya nanti. Saat di jalan, John berpapasan dengan pemilik minibar dan seorang polisi. Mereka ingin mengajukan beberapa pertanyaan pada John. Karena gerak-gerik John mencurigakan, polisi itu membuka kacamata dan meminta paspor John. Tidak lama kemudian, pemilik penginapan datang dan berkata kepada polisi itu bahwa John tidak mau membayar sewa. Itu membuat masalah John semakin rumit. Lalu John dipertemukan dengan teman pria yang tewas. Pria itu menceritakan bahwa temannya hilang dan belum kembali sejak tadi malam. Lalu polisi itu menanyakan apa yang terjadi pada wajah John. John menjawab, tadi malam dia mabuk dan terjatuh dari sepeda. Lalu ada beberapa warga datang dan memberitahu mereka menemukan mayat di sungai. John langsung berdiri, dia beralasan ingin ke kamar mandi, tapi mereka menahan tasnya. Saat akan menaruh tasnya, John menukar dengan mengambil paspornya. Terlihat wanita tadi malam dengan seorang polisi. John langsung bersembunyi di dalam toilet. Setelah itu, John langsung kabur. Saat di penyeberangan, John bertanya kepada turis lain. Turis itu berkata, polisi melarang semua orang untuk pergi meninggalkan pulau ini. John semakin panik. Dia lari ke sisi lain pulau. Sampai di tepi sungai, dia mencoba memanggil nelayan yang lewat. Lalu John meminta tolong pada nelayan yang akan mencari ikan. Tapi nelayan itu tidak mengerti John berkata apa.
John hanya berkata, ban nakasang, dan memberi nelayan itu uang. Dan akhirnya nelayan itu memberi tumpangan pada John. Saat di tengah perjalanan, nelayan itu malah membawa John kembali ke tempat penyeberangan awal. John sangat panik dan menutupi tubuhnya dengan jaring nelayan. Ternyata nelayan ini hanya mengambil bahan bakar untuk perahunya. Sebelum perahu sampai di tepi, John lompat ke dalam air dan lari ke darat. Dia menuju sebuah terminal dan memesan sebuah tiket bus untuk kembali ke klinik tempatnya bekerja. Saat malam hari, bus yang ditumpangi John pecah ban dan mengharuskan bus berhenti beberapa saat. Polisi yang lewat berhenti dan menghampiri bus yang ditumpangi John. Satu polisi itu naik ke dalam bus untuk memeriksa para penumpang. John bersembunyi di bawah bangku bus. Saat polisi itu sudah dekat dengan bangku John, rekannya memanggil untuk kembali melanjutkan patroli. Di sini John beruntung lagi. Saat tiba di terminal selanjutnya, John harus ganti bus untuk melanjutkan ke kota selanjutnya. Bus selanjutnya akan tiba 2 jam lagi. Sambil menunggu bus, John pergi ke sebuah pasar. Karena lapar dan tidak memiliki uang, keadaan ini membuat John terpaksa mencuri satu buah jeruk. Dia terlihat sangat ragu sekali memakannya. Tiba-tiba muncul berita pembunuhan anak senator Australia dan terpampang wajah John sebagai pembunuh. John yang panik langsung pergi meninggalkan tempat pengantrian. Polisi yang melihat ciri-ciri John membuntutinya dari belakang. Akhirnya John terkepung di dalam pasar. Dia pun lari untuk menghindari kejaran polisi-polisi tersebut. Akhirnya dia pun berhasil lolos setelah masuk ke dalam dapur seorang warga. Saat di seberang jalan, John melihat orang sedang menurunkan barang dari mobil. Dia berniat mencuri mobil itu dan menunggu kesempatan yang pas untuk mencurinya. Saat pemilik mobil masuk ke dalam toko, John langsung bergegas lari dan mencuri mobil itu. Tapi saat di tengah perjalanan, bensinnya habis dan terpaksa John harus melanjutkan dengan berjalan kaki. Tak diduga, ada sebuah mobil yang menepi dan menawari John sebuah tumpangan ke kota berikutnya. Sampai di sana, John bingung dia harus berbuat apa. Dan akhirnya John memutuskan untuk pergi ke gedung Dewan Kedutaan Amerika. Dia menyerahkan diri dan mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Saat wanita itu pergi dari ruangan dan menyiapkan pengacara untuknya, John kabur lagi. Dia pergi ke tempat pengangkutan barang. Dia terlihat seperti menunggu seseorang, yang dia maksud adalah Asep. Saat Asep lewat, John memberhentikan mobil Asep dan memohon padanya untuk memberinya tumpangan. Asep sebenarnya tidak mau karena tahu polisi memburunya karena kasus pembunuhan. John terus memohon pada Asep dan berkata, "Kau temanku, kau harus menolongku." Asep yang merasa kasihan akhirnya mau menolong. Di tengah perjalanan, Asep menyuruh John pindah ke belakang dan bersembunyi di balik tumpukan barang. Karena di depan ada pemeriksaan surat oleh polisi. Asep berkata kepada John, jangan bersuara dan jangan sampai terlihat. Akhirnya mereka sampai di klinik pada malam harinya. John mencoba menjelaskan yang sebenarnya terjadi itu tidak sama dengan yang ada di berita. Setelah itu, rekan kerjanya mengizinkan dia menginap malam ini. Tapi setelah matahari terbit, John harus meninggalkan tempat ini. John berencana untuk menyeberang ke Thailand dan menyerahkan diri di kedutaan besar Amerika yang berada di Thailand. Saat subuh, Asep membangunkan John. Dia berencana menolong John menyeberang ke perbatasan Thailand. Saat tiba di perbatasan, Asep memberi petunjuk jalan pada John. Ikuti jalan setapak dan kau akan menemukan perahu. Setelah menyeberang, pergi ke terminal Khon Kaen. Besok jam 7 malam, ada orang yang menjemputmu di gerbang terminal. Dia akan mengantarmu ke Bangkok. Tapi dengan syarat, John harus memberikan paket kepada orang itu. Saat sampai di sungai, perahu yang dimaksud Asep bocor. Terpaksa John harus berenang menyeberangi sungai itu. Dia berhasil menyeberang, tapi dia ketahuan dan tertangkap oleh penjaga perbatasan Thailand. John mencoba membuang paket itu. Polisi yang mengetahui langsung mengambilnya. Akhirnya John dibawa dan menjadi tahanan di Thailand. Saat di sel, John didatangi seorang pria bernama Patrick Redon. Dia adalah kedutaan besar Amerika di Bangkok. Dia yang akan mengurus kasus John. Tanpa paspor, tertangkap melintas secara ilegal, terbukti membawa paket narkoba. Belum lagi, Laos mengajukan permintaan ekstradisi untuk mengambil John karena kasus pembunuhan kemarin. Scene pindah, melihatkan John mencuci baju setelah beberapa bulan mendekap di dalam sel. Saat John sedang menjemur baju, dia dipanggil 2 petugas karena ada tamu untuknya. Ternyata Patrick, dia memberitahu John bahwa dirinya akan dideportasi hari ini dan dipulangkan kembali ke negara asalnya.
Laos menarik kembali permintaan ekstradisi karena tak cukup bukti untuk menangkap John. John terlihat menangis karena ada yang tahu bahwa sebenarnya dia tidak bersalah. Saat di perjalanan menuju bandara, John melihat koran yang memberitakan kasusnya. Saat di pemberhentian lampu merah, entah apa yang berada di pikiran John, dia keluar dari mobil dan lari sekencang-kencangnya. Dia pergi ke stasiun Bangkok dan memesan tiket kereta api tujuan ke Laos, dan film pun selesai. Akhir yang membagongkan, di Laos menjadi buron malah kembali ke sana. Ya mungkin saja dia ingin membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, dan mulai kehidupannya kembali. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa share, like jika kalian suka, subscribe, dan tekan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. And see you again.